Halo semuanya, perkenalkan saya Ovira Federa Trisavania dengan NIM V072504 dari kelas C, Program Studi D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi e-arsip sebagai tugas UAS mata kuliah Otomasi Kearsipan. Video ini membahas bagaimana aplikasi e-arsip dapat membantu proses pengelolaan arsip agar lebih efektif, aman, dan mudah diakses. Selamat menyaksikan! Di era digital seperti sekarang, pengelolaan arsip tidak lagi hanya dilakukan secara manual menggunakan map atau lemari arsip. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, proses pencarian dokumen yang memakan waktu, serta resiko arsip rusak atau hilang. Oleh karena itu, banyak instansi mulai menerapkan otomasi kearsipan melalui aplikasi digital. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah otomasi kearsipan adalah e-arsip, yang membantu proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Kearsipan merupakan suatu sistem atau metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola arsip agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Tujuan penerapan sistem kearsipan adalah menciptakan efisiensi dalam pengelolaan arsip, baik dari segi waktu, biaya, tenaga, maupun tempat penyimpanannya. Dalam kearsipan terdapat beberapa sistem penyimpanan, yaitu sistem abjad, nomor, subjek, tanggal, dan wilayah. Pada praktik kali ini digunakan sistem klasifikasi abjad, yaitu penyimpanan arsip berdasarkan nama orang, organisasi, atau perusahaan yang disusun menurut urutan huruf A sampai Z. Aplikasi yang digunakan pada video ini adalah e-arsip. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang membantu proses pengelolaan arsip secara digital, mulai dari pengaturan kode klasifikasi, pengelolaan data arsiparis, penyimpanan surat masuk dan surat keluar, hingga pembuatan daftar agenda dan kartu kendali. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi e-arsip. Langkah pertama, buka aplikasi e-arsip. Lalu pilih yang arsip digital, pilih sistem klasifikasi abjad, lalu input data arsip, klik tanda plus di bagian ID card, lalu isi identitas dari nama, alamat, dan nomor telepon, lalu klik save. Pilih nomor ID card yang sudah diisi, otomatis nama arsiparisnya muncul. Isikan nomor surat sesuai dengan nomor yang tertera pada surat. Bisa langsung di-copy saja dari suratnya. Tanggal surat diisi dengan tanggal yang tertera di dalam surat. Untuk tanggal diterima, samakan dengan tanggal yang tertera pada surat. Surat diterima dari PT Farmasi Indonesia, maka surat itu adalah surat masuk. Dipilih yang masuk. Untuk perihal, isi sesuai perihal yang ada di dalam surat. Lampiran diisi sesuai yang ada di surat. Di kode klasifikasi, pilih kode F sesuai klasifikasi surat. Isi ringkasan diisi dengan kalimat pertama dari isi surat. Bagian dari diisikan perusahaan eksternal. Karena perusahaan eksternalnya PT Farmasi Indonesia, maka diisinya PT Farmasi Indonesia. Di bagian kepada isi perusahaan internal.
Bagian indeks diisi PT eksternal, yaitu PT Farmasi Indonusa, tetapi diisinya Farmasi Indonusa, PT. Di catatan diisi FA dari 2 huruf pertama farmasi. Di kabinet tata ora diisi kode F.01. Lalu tambahkan file surat. Pilih file surat masuk PT Farmasi Indonusa 1. Oh my God, I can't even tell you why. All I wanna say you be the witness, my strive. Lalu klik save untuk menyimpan data arsip. Klik preview untuk melihat buku agenda. Di buku agenda ada nama arsiparis, nomor surat, tanggal diterima, masuk atau keluar, perihal, lampiran dari, kepada, keterangan, isi ringkasan, catatan, kabinet atau rak, dan juga catatan. Untuk menyimpan buku agenda, pilih convert file, pilih PDF, oke. Pilih folder untuk menyimpan datanya. Untuk melihat kartu kendali, klik kartu kendali, kemudian akan muncul kartu kendalinya. Untuk menyimpan kartu kendali, klik convert file KK, pilih PDF, lalu pilih folder yang sama dengan buku agenda. Buku agenda dan kartu kendali sudah disimpan di folder yang sama. Apabila ingin melihat hasil pengelolaan arsip, buka folder penyimpanan yang telah dipilih sebelumnya. Di dalam folder tersebut tersedia file buku agenda dan kartu kendali yang dapat dibuka sesuai kebutuhan. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, aplikasi e-arsip memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan arsip. Proses penyimpanan menjadi lebih cepat, pencarian dokumen lebih mudah karena menggunakan sistem klasifikasi, serta data arsip tersimpan secara terstruktur dalam database. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pembuatan daftar agenda dan kartu kendali, sehingga pekerjaan arsiparis menjadi lebih efektif, efisien, dan tertib. Demikian video tutorial mengenai penggunaan aplikasi e-arsip dalam mendukung otomasi kearsipan. Dari demonstrasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-arsip mampu membantu proses pengelolaan arsip secara lebih efektif, aman, dan mudah diakses. Terima kasih sudah menonton.